Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silatul Rahma dari kelompok 12 Biopsikologi. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi materi kelompok kami yang sebelumnya telah disampaikan oleh Anissa Najla. Di video ini kita akan membahas hubungan lateralisasi dengan bahasa. Lateralisasi sangat mempengaruhi kemampuan dalam penggunaan bahasa. Seseorang akan berkemampuan seperti penutur asli suatu bahasa apabila pada masa lateralisasi diekspos dengan input yang mendukung. Selanjutnya, split brain. Untuk lebih mudah memahami tentang otak yang terbelah, hendaknya mengetahui istilah corpus callosum, yaitu komisura cerebral terbesar yang seolah membelah otak menjadi dua bagian yang jelas, yaitu kanan dan kiri. Salah satu fungsinya adalah untuk mentransfer informasi dari hemisfer satu ke hemisfer lain, dan apabila corpus callosum dipotong, masing-masing hemisfer dapat berfungsi secara independen. Pernyataan tersebut didasarkan eksperimen yang dilakukan oleh Maris dan Sperry dari hewan kucing percobaan mereka. Salah satu hemisfer yang bekerja sendiri dapat mempelajari tugas-tugas sederhana secepat bila dua hemisfer bekerja bersama-sama. Selanjutnya untuk split brain pattern. Pasien yang otaknya terbelah atau bisa kita sebut split brain pattern, dalam beberapa hal tampaknya memiliki dua otak independen, masing-masing dengan aliran kesadaran, kemampuan, ingatan, dan emosinya sendiri. Hemisfer kanan memiliki kemampuan memahami instruksi sederhana, menerima informasi sensorik dari medan visual kiri, dan mengontrol motorik respons motorik halus tangan kiri. Tetapi tidak bisa mengontrol kemampuan berbicara. Sedangkan hemisfer kiri memiliki kemampuan secara verbal, menerima informasi sensorik dari medan visual kanan, dan mengontrol respon motorik halus tangan kanan. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan antara hemisfer kiri dan kanan. Hemisfer kiri atau otak kiri. Proses pada belahan otak kiri lebih lambat. Berpikir otak kiri sering terlihat berlawanan dengan emosi dan lebih dekat dengan proses-proses yang bersifat objektif. Belahan otak kiri dalam suatu proses sering dipersepsikan lebih rasional. Belahan otak kiri juga merupakan pusat pengembalian keputusan. Berpikir abstrak, belahan otak kiri menitik beratkan kerja pada proses yang berkaitan dengan sesuatu yang intelektual. Sedangkan hemisfer kanan atau otak kanan mendominasi perasaan dan emosi. Otak kanan bertanggung jawab dan sangat berpengaruh terhadap kecerdasan emosional, serta daya imajinasi, kreatif, dan intuitif. Daniel Goleman dalam bukunya Emotional Intelligence, pada dasarnya aspek emosi dan rasio sama-sama penting bagi hidup manusia. Apabila rasional mencerminkan kemampuan belajar dalam pendidikan formal seperti sekolah, sedangkan emotional intelligence atau kecerdasan emosional mampu menemukan kepedulian pada hal-hal yang menyentuh perasaan atau emosi melalui sikap empati seperti mengendalikan diri. Peningkatan respon belahan otak kanan akan membawa pengaruh pada keseluruhan fungsi otak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar dari hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Biasanya hemisfer kiri untuk ingatan jangka pendek dan hemisfer kanan untuk ingatan jangka panjang. Dilihat dari penglihatan, hemisfer kiri lebih ke kata huruf, dan hemisfer kanan wajah, pola geometris, ekspresi emosional. Untuk pendengaran, hemisfer kiri bunyi bahasa, sedangkan hemisfer kanan bunyian bahasa atau musik. Untuk perabaan, hemisfer kanan pola taktil huruf braille. Untuk gerakan, hemisfer kiri gerakan kompleks, gerakan ipsilateral. Sedangkan hemisfer kanan gerakan dalam pola spasial.
Untuk ingatan, hemisfer kiri lebih ke ingatan verbal, menemukan arti dalam ingatan. Sedangkan hemisfer kanan, ingatan nonverbal, aspek-aspek perseptual ingatan. Untuk bahasa, hemisfer kiri ke berbicara, membaca, menulis, aritmetika. Sedangkan hemisfer kanan, kandungan emosional. Untuk kemampuan spasial, hemisfer kanan, rotasi mental dari bentuk-bentuk, geometri, arah, jarak. Selanjutnya, kita masuki asimetri anatomik otak. Perbedaan anatomis di antara kedua hemisfer diakibatkan oleh adanya perbedaan interhemisferis dalam ekspresi gen. Sebagian besar penelitian difokuskan pada usaha mendokumentasikan asimetri anatomis di daerah korteks yang penting untuk bahasa. Ada 3 jenis, yaitu frontal operculum, planum temporal, hers gyrus. Selanjutnya kita akan memasuki teori-teori evolusi lateralisasi cerebral. Yang pertama yaitu ada teori analitis sintesis. Teori ini menyatakan bahwa hemisfer kiri beroperasi dengan cara yang lebih logis, analitis, mirip komputer, yang menganalisis stimulus input informasi secara sekuensial dan mengabstraksikan detail-detail yang relevan yang ditempelinya dengan label verbal. Sedangkan hemisfer kanan terutama berfungsi sebagai pesintesis, lebih peduli dengan konfigurasi stimulus secara keseluruhan dan mengorganisasikan serta memproses informasi secara keseluruhan. Meskipun telah diketahui secara populer di kalangan psikologi, ketidakjelasan menjadi masalah karena sulit dibuktikan secara empiris. Yang kedua, ada teori motorik. Menurut teori ini, hemisfer kiri terspesialisasi bukan untuk mengontrol bicara itu sendiri, tetapi untuk pengontrolan gerakan halus yang bicara termasuk salah satu kategorinya. Teori ini didukung dengan laporan bahwa lesi yang menghasilkan apaksia juga menghasilkan defisit-defisit motorik lainnya. Salah satu kelemahan teori ini adalah ia tidak menjelaskan mengapa fungsi motorik cenderung menjadi terlateralisasi ke hemisfer kiri. Yang terakhir, teori linguistik. Teori ini menyatakan bahwa peran utama hemisfer kiri adalah bahasa berlawanan dengan teori analitis sintesis. Maksudnya, teori ini berlawanan dengan teori analitis sintesis dan teori motorik, yang melihat bahasa sebagai spesialisasi sekunder yang terletak di hemisfer kiri, karena spesialisasi primer hemisfer masing-masing adalah untuk pemikiran analitis dan aktivitas motoris. Faktanya, kerusakan hemisfer kiri dapat mendisrupsi penggunaan bahasa isyarat, tetapi tidak mendisrupsi gerakan-gerakan pantomim bahwa spesialisasi fundamental hemisfer kiri adalah bahasa. Baiklah, dalam video ini sekian materi yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Nabila kembali. Saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah atau kurang jelas. Teman-teman bisa melihat kembali buku biopsikologi untuk lebih jelasnya. Sekian, terima kasih.